Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Adika Rosadina Skargaluh dengan NPM 240301008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya belajar mengenai BK Karir dengan judul Kenali Potensimu, Tentukan Masa Depanmu berdasarkan teori Trait and Factor oleh Frank Person. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya, siapa di sini teman-teman yang sudah mempunyai planning untuk memilih jurusan, untuk memilih universitas yang akan dituju, bahkan teman-teman di sini sudah ada yang mempunyai gambaran untuk melanjutkan karir yang akan dituju. Nah, pasti teman-teman di sini sudah punya nih, ada yang sudah punya gambaran, tapi mungkin ada juga yang teman-teman ini tuh masih bingung. Nah, melalui materi ini, saya berharap teman-teman bisa lebih mengenal diri sendiri sehingga nantinya dapat menentukan pilihan jurusan maupun karir yang sesuai dengan potensi yang teman-teman semua miliki. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pernah bingung? Pasti teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan ini nih. Yang pertama, bingung memilih jurusan. Pasti kalian pernah merasakan. Apalagi ketika kalian sekarang sudah kelas 12, kalian pasti bingung mau mengambil jurusan apa. Kemudian pernah berpikir untuk memilih jurusan hanya karena teman, terutama bestie kalian tuh melanjutkan studi dengan jurusan yang mereka pilih dan kalian hanya ikut-ikutan saja karena teman kalian memilih jurusan tersebut. Jadi kalian juga ingin sama dengan jurusan yang dipilih dengan yang dipilih oleh teman kalian. Atau mungkin kalian memilih jurusan itu karena keinginan orang tua. Dan bahkan mungkin ada yang belum tahu juga cita-citanya itu sebenarnya apa, pengennya jadi apa gitu. Nah, teman-teman semuanya, kondisi seperti ini itu sangat wajar dan hampir semua siswa kelas 12 itu pernah mengalaminya. Yang menjadi masalah itu bukan kita belum tahu jawabannya, tapi jika kita memilih tanpa mengenali diri kita sendiri, teman-teman. Nah, disinilah BK Karir hadir untuk membantu kita mengenali potensi, sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar sesuai dengan potensi yang kita miliki, sesuai dengan apa kemampuan yang ada di dalam diri kita. Baik, selanjutnya. Apa itu BK Karir? Nah, teman-teman semuanya, BK Karir ini adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu siswa untuk merencanakan masa depannya. Banyak orang berpikir bahwa guru BK itu hanya menangani siswa yang bermasalah saja. Padahal sebenarnya tidak demikian juga, teman-teman. Guru BK juga membantu siswa untuk menggali minat, menggali bakat, kemampuan, memberikan informasi mengenai jurusan maupun dunia kerja, hingga membantu siswa untuk mengambil keputusan karir. Jadi BK Karir ini tuh bukan memilihkan pekerjaan atau jurusan untuk siswa, tetapi membantu siswa menemukan pilihan terbaiknya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Begitu. Baik, kita lanjut, teman-teman. Nah, ini ada Frank Person. Nah, Frank Person ini adalah tokoh atau biasa disebut dengan Father of Fictional White. Nah, Frank Person ini mengembangkan teori Trait and Factor. Beliau juga termasuk dalam salah satu pelopor BK Karir. Nah, menurut Frank Person ini, seseorang akan lebih berhasil apabila pekerjaan yang dipilih itu sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri teman-teman semuanya. Jadi, beliau itu percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu, pilihan karir setiap orang juga tidak harus sama. Nah, kemudian kita lanjut nih ke slide selanjutnya. Nah, apa itu trait? Sekarang kita masuk pada istilah apa itu trait. Nah, trait adalah segala sesuatu
yang ada di dalam diri kita. Misalnya, ada minat, bakat, kemampuan, kepribadian, dan juga nilai. Bakat ini, kalau sorry teman-teman, kalau yang pertama kan minat ya di situ. Jadi minat ini hal yang kita sukai dan bisa dikembangkan. Kalau bakat itu adalah kemampuan yang sudah kita miliki sejak lahir dan harus dikembangkan. Kemudian ada juga kemampuan. Kemampuan itu adalah kemampuan yang bisa diperoleh melalui belajar dan juga berlatih. Kemudian ada kepribadian. Misalnya, apakah kita suka bekerja sama, suka berbicara, atau lebih nyaman ketika teman-teman itu bekerja secara mandiri atau individu. Nah, dan yang terakhir itu adalah nilai. Nilai ini yaitu prinsip hidup yang kita pegang. Jadi, semua hal yang sudah saya sebutkan tadi membentuk siapa diri, merupakan bagian untuk membentuk siapa diri kita sebenarnya. Oke, mari kita lanjut teman-teman. Nah, apa itu faktor? Tadi kita sudah membahas trait dan sekarang kita membahas faktor. Faktor merupakan karakteristik dari jurusan atau pekerjaan. Misalnya, profesi membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, ada juga yang membutuhkan kemampuan berhitung, serta ada juga pekerjaan yang membutuhkan kreativitas. Jadi setiap pekerjaan itu memiliki tuntutan yang berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan potensi yang kita miliki. Baik, kita lanjut ke next slide. Nah, ini ada konsep utamanya, teman-teman. Ini adalah konsep utama dari trait and factor. Yang pertama itu adalah kenali diri atau kenali diri kita sendiri. Kita harus memahami apa yang kita sukai, apa kemampuan kita, serta apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri. Langkah kedua, yaitu mencari informasi mengenai jurusan dan dunia kerja. Jangan hanya mendengar dari teman, tapi harus mencari informasi yang benar-benar ada prospeknya dan juga keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu maupun peluang karirnya. Nah, kemudian ada pemilihan karir nih. Teman-teman juga setelah mencari informasi, melakukan pemilihan karir, nah teman-teman langkah terakhirnya yaitu mencocokkan. Jadi teman-teman harus mencocokkan nih antara potensi diri dengan karakteristik pekerjaan yang ada. Jadi jika sudah selesai nih semuanya sudah bisa berusaha mengenali diri kita sendiri, mencari informasi, menentukan pilihan karir, serta kita sudah mencocokkan informasi dan pilihan karir yang sudah kita pilih, itu barulah kita bisa menentukan pilihan karir yang tepat untuk diri kita sendiri. Jadi, menurut Frank Person ini, keputusan karir yang baik itu dimulai dari mengenal diri sendiri, bukan mengikuti apa yang orang lain jalani. Begitu teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, ini seharusnya ada kasus nih teman-teman, ada studi kasus. Langsung aja ke next slide. Nah, contoh kasusnya sama teman-teman dengan yang ada di soal tersebut. Siswa A suka komputer dan informatika, tetapi memilih manajemen karena ikut dengan teman. Setelah tidak nyaman kuliah, ia berkonsultasi dengan seorang konselor dan menemukan bahwa teknik informatika lebih sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, ketika sudah terlanjur, dia merasa burn out, dia merasa pusing dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan studinya dan memilih untuk sesuai dengan apa yang ada dalam potensi dirinya. Nah, kesalahannya ini nih ada pilihannya. Ada A, ikuti teman masuk manajemen, B, tidak semangat kuliah, C, masuk informatika, dan D, suka komputer. Nah, pertanyaannya, kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa A ini? Tentunya jawabannya yang A, betul. Ikut teman masuk manajemen. Jadi tidak sesuai dengan potensi yang dia miliki, dia hanya ingin mengikuti jejak dari temannya. Begitu. Baik, kita lanjut. Nah,
Gimana sih perannya guru BK atau konselor untuk membantu kita dalam memilih karir? Nah, dari kasus tadi kita bisa melihat bahwa guru BK memang memiliki peran yang sangat penting. Guru BK membantu siswa melalui asesmen minat bakat, kemudian membantu mengenali potensi diri, kemudian memberikan informasi mengenai jurusan, dan pekerjaan melalui dan kemudian selain itu juga melakukan konseling hingga membantu menyusun rencana masa depan oleh masa depan si konselingnya. Jadi, guru BK bukan orang yang harus ditakuti, tapi justru menjadi salah satu orang yang tepat untuk membantu teman-teman semuanya dalam memilih karir, baik teman-teman yang ingin melanjutkan studi atau ingin melanjutkan karirnya dengan memilih pekerjaan. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, kenali dirimu. Sekarang, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan refleksi sederhana. Coba pikirkan beberapa pertanyaan berikut. Apa hobi kalian? Kemudian, pelajaran apa atau mata pelajaran yang paling kalian sukai? Kemampuan yang sering dipuji oleh orang lain untuk diri Anda, dan apa cita-cita yang ingin kalian capai. Nah, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, teman-teman bisa menjadi salah satu langkah awal untuk mengenali potensi diri teman-teman semuanya. Jadi kita harus tetap belajar untuk lebih mengenali diri kita terlebih dahulu, teman-teman. Baik, lanjut. Nah, pesan dari Frank Person nih. Kenali diri, pilih karir, dan masa depan lebih tepat. Dari seluruh pembahasan hari ini, pesan dari Frank Person ini, sebelum memilih jurusan atau pekerjaan, kita harus bisa mengenali diri kita siapa terlebih dahulu. Jangan memilih sesuatu karena ikut teman, karena gengsi, atau karena tekanan dari orang lain. Pilihlah berdasarkan minat, bakat, kemampuan, dan kepribadian yang memang sesuai dengan potensi yang Anda miliki. Dan dengan begitu, peluang untuk sukses dan merasa bahagia dalam menjalani karir akan jauh lebih besar, teman-teman. Baik, kita lanjut langsung lagi. Nah, terima kasih. Teman-teman, masa depan memang belum kita lihat, tetapi kita bisa memulai mempersiapkannya dari sekarang. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Tidak perlu menjadi seperti orang lain, karena setiap orang memiliki jalan suksesnya masing-masing. Semoga setelah apa yang sudah saya sampaikan ini, teman-teman semakin mengenali diri sendiri dan lebih yakin dalam menentukan pilihan jurusan maupun karir. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.